Sejak abad ke-16, bangsa Eropa mulai datang dan singgah di Nusantara. Tidak dipungkiri lagi, Indonesia sudah dikenal dunia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Pada zaman kolonial Belanda, mereka memanfaatkan tanah Indonesia yang begitu subur untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya adalah tebu. Hindia Belanda mendirikan 179 pabrik gula di Pulau Jawa. Salah satunya pabrik Pangkah yang berada di Kabupaten Tegal. Pabrik terbesar di wilayah Pantura Barat ini didirikan pada tahun 1832 oleh Tuan Van Bosch dan terletak di Kecamatan Pangkah atau sekitar 2 km ke arah barat dari kabupaten yaitu Selawi. Gula menjadi salah satu industri di tanah Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan tanaman tebu untuk ditanam di Jawa. Salah satunya di Kabupaten Tegal. Untuk masyarakat Kabupaten Tegal sendiri tentu tidak asing dengan keberadaan PG Pangkah. PG Pangkah yang didirikan tahun 1832 oleh Tuan Halbos ini belum mengalami banyak perubahan karena memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Setelah Indonesia merdeka, PG Pangkah akhirnya diambil kepemilikannya oleh PT PN 9. Yuk, untuk lebih jelas kita jalan-jalan ke dalam. Sekarang kita sudah berada di dalam pabrik, dan untuk mengetahui bagaimana sejarah dibangunnya pabrik gula Pangkah ini, kita akan bertemu dengan Pak Andre selaku koordinator lapangan agrowisata Loko Antik. Ya Pak Andre, saya pakai masker dulu ya Pak, untuk protokol kesehatan. Sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita keliling nih Pak. Sejarah dulu itu memang PG Pangkah itu didirikan sama orang Belanda yaitu Tuan Halbos. Beliau sampai sekarang bangunan belum ada yang kita rubah. Kenapa Pak? Istilahnya bangunan-bangunan ini masih eksis untuk bisa kita kerja. Oh, termasuk mesin-mesin pembuat gula ini ya Pak? Mesin ini pun masih tetap buatan zaman dahulu. Untuk perawatannya kita paling hanya bisa kalau kita selesai produksi kita bongkar, kita bersihkan, nanti kalau kita mau produksi baru kita pasang kembali. Kita ada di mana Pak? Sekarang kita ada di Loko, yaitu Loko Remis, untuk bengkelnya Loko. Oh, berarti dulu ini tempatnya lokomotif ini beroperasi ya? Yes. Tempatnya. Termasuk bengkelnya juga apa? Termasuk di sini bengkelnya. Termasuk dengan ada berapa jenis Pak kalau di sini? Kalau untuk Loko itu dulu kita yang mempunyai ada 2 jenis, yaitu Loko diesel dengan Loko uap. Dengan Loko uap. Sebelumnya kalau sebelum ada Loko, terus pakainya apa Pak untuk mengangkut? Sebenarnya ini Loko itu dulu itu alat transportasi untuk mengangkut tebu dari kebun ke PG Pangkah. Loko ini sekarang di tahun 2020 ini, sekarang ini ya Pak, masih dipakai atau enggak sih Pak? Kalau untuk Loko diesel itu masih kita pakai. Itu salah satunya untuk agrowisata. Untuk agrowisata. Menarik wisatawan-wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Salah satunya contoh kemarin itu pernah dari mancanegara itu hanya ingin melihat Loko uap ini bergerak. Salah hanya satunya itu melihat Loko ini bergerak. Oke Pak, sekarang kita sudah ada di lokasi ya, Besaran. Kalau boleh tahu Besaran itu sendiri bisa dijelaskan apa sih Pak? Kenapa kita namakan ini rumah besaran? Itu dulu hanya orang-orang pembesar saja yang bisa masuk ke sini. Yaitu dulu itu hanya kalau kita namakan itu untuk kegiatan rapat orang-orang pembesar zaman dahulu. Makanya kita namakan rumah besaran. Tapi berarti dulu yang tinggal di sini tuh Tuan Halbos saja ya? Iya. Kalau untuk tempat tinggal itu memang dulu Tuan Halbos menempati rumah dinas di sini. Nah, untuk di sini sendiri Pak, kedepannya mau dikelola apa sih Pak? Untuk ke depan itu kita rencanakan untuk objek wisata, yaitu salah satunya kita ada taman, rencanakan di situ di atas untuk
ruang-ruang rapat kita jual, maksudnya dalam arti kita pasarkan. Kalau gitu boleh masuk nggak Pak kira-kira? Kita ada di atas. Perlu saya kenalkan juga, itu di depan rumah besaran itu rencana kita bikin homestay. Di sana kita banyak, ada 9 rumah, namakan rencana kita Kampung Londo. Kita udah ada di objek wisata Loko Antik dan di sebelah saya sudah ada Pak Triyono ya Pak, selaku koordinator dari objek wisata Loko Antik ini sendiri Pak. Saat ini perkembangan dari objek wisata Loko Antik ini gimana sih Pak? Untuk perkembangan untuk Loko Antik di PG Bangka yang saat ini dalam masa pandemi itu ditutup dulu, nanti menunggu keputusan dari Bupati Pak. Saat ini kan masih ditutup, itu karena COVID-19 kan Pak. Saat ini tuh lagi diapain sih Pak di masa penutupan ini? Untuk masa penutupan ini untuk agrowisata Loko Antik diadakan pembenahan, yaitu seperti pengacatan biar terlihat segar kembali ya Mbak ya. Itu saja untuk menghadapi masa setelah pandemi ini berakhir. Nah, Jakwir Humas, bagi kamu yang penasaran banget nih dan pengen merasakan suasana 100 tahun yang lalu, bisa langsung aja datang ke PG Bangka atau ke objek wisata Loko Antik.